Sebenarnya hal yang seharusnya diketahui manusia tentang Allah sudah jelas sekali, sebab Dia sendiri sudah menyatakannya kepada manusia. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema kebodohan karena mempercayai kebijaksanaan manusia. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal pertama ayat ke-18 hingga ayatnya yang ke-31 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-orang yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, ajaran itu merupakan kuasa Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam kitab suci. Aku akan membinasakan ilmu orang-orang bijak dan mengacaukan pengertian orang-orang pandai. Maka sekarang, semua orang yang bijak, yang berpendidikan tinggi, maupun ahli-ahli debat, seharusnya merasa malu. Allah sudah membuat ilmu duniawi menjadi kebodohan. Karena inilah yang diinginkan Allah dengan hikmat-Nya, supaya orang-orang di dunia tidak dapat mengenal Allah melalui ilmu mereka sendiri. Itu sebabnya Allah berkenan menggunakan pemberitaan kabar baik yang mereka anggap bodoh untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan kecanggihan ilmu mereka. Itu sebabnya Allah berkenan menggunakan pemberitaan kabar baik yang mereka anggap bodoh untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak sesuai dengan kecanggihan ilmu mereka. Tetapi kami mengabarkan berita tentang Kristus yang sudah disalibkan. Berita itu merupakan masalah besar bagi orang Yahudi dan kebodohan di mata orang bukan Yahudi. Namun Kristus adalah kuasa dan ilmu Allah bagi semua yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun bukan. Karena ajaran Allah yang dianggap bodoh itu lebih bijak daripada ajaran manusia. Dan sifat-sifat Allah yang dianggap lemah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saudara-saudara, coba ingatlah kedudukan kalian masing-masing waktu kamu dipilih oleh Allah. Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap bijak dalam pandangan manusia. Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap orang besar atau kaya, tetapi Allah memilih ajaran yang dianggap bodoh dan orang-orang percaya yang dianggap rendah oleh manusia di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap bijak. Dia memilih para penginjil dan kabar baik tentang Kristus yang dianggap lemah oleh manusia di dunia ini untuk mempermalukan orang-orang kuat. Bila kita dan keyakinan kita dianggap tidak penting, dihina, dan sama sekali tidak ada artinya di mata manusia di dunia ini, biarpun begitu, sebenarnya Allah memilih kita dan memakai keyakinan kita itu untuk menghapuskan hal-hal yang dianggap penting oleh orang-orang berkedudukan tinggi
dan yang pandai. Allah melakukan itu supaya tidak ada manusia yang bisa membanggakan diri di hadapannya. Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah, dan Kristus jugalah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, seperti yang tertulis dalam firman Allah, orang yang mau berbangga, banggakanlah perbuatan Tuhan saja. Jangan membanggakan diri manusia. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dihadapkan dengan banyak masalah yang orang tidak setuju. Masalah moral yang berkaitan dengan apa yang baik atau jahat. Masalah doktrinal yang berkaitan dengan apa yang benar atau salah. Tidak jarang mendengar orang memohon kepada otoritas tertentu. Mereka yang dianggap ahli di bidang sains, filsafat, dan agama yang membagikan hasil eksperimen, penelitian, atau pemikiran mereka yang cermat. Banyak yang menaruh kepercayaan mereka pada otoritas seperti itu, terutama di bidang moralitas dan kebenaran spiritual. Apakah itu hal yang bijaksana untuk dilakukan? Dalam teks kita untuk pelajaran hari ini, 1 Korintus 1 ayat 18-31, Rasul Paulus memperingatkan terhadap kebodohan karena mempercayai hikmat manusia. Dalam perikop kitab suci ini, kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan telah membuat kebodohan kebijaksanaan orang bijaksana. Perhatikan pesan salib, yaitu gagasan tentang juru selamat yang disalibkan, mati untuk dosa-dosa manusia. Bagi mereka yang binasa, itu adalah kebodohan. Bagi mereka yang diselamatkan, itu adalah kuasa Tuhan. Kebodohan pesan adalah dengan desain. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menghancurkan hikmat orang bijaksana. Tuhan telah membuat hikmat dunia ini menjadi bodoh. Mengapa? Karena dunia dengan kebijaksanaannya sendiri menolak Tuhan. Kita melihat bahwa dalam penyembahan berhala pada zaman Rasul Paulus, kabar baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap semua dosa dan kejahatan manusia sudah sejak lama dinyatakan dari surga. Dosa dan kejahatan itu menghalangi manusia untuk mengenal ajaran yang benar dari Allah. Sebenarnya hal yang seharusnya diketahui manusia tentang Allah sudah jelas sekali, sebab Dia sendiri sudah menyatakannya kepada manusia. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifatnya sebagai Allah sudah terlihat jelas melalui seluruh ciptaannya. Dengan demikian, kita mengerti hal-hal tentang Dia yang tidak bisa dilihat mata, yaitu keilahiannya dan kuasanya yang kekal. Jadi, tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Namun, meskipun mereka mengetahui tentang Dia, mereka tidak memuliakannya sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh, sehingga pikiran mereka penuh dengan kegelapan. Mereka mengaku bijaksana, tetapi kenyataannya bodoh. Mereka menolak untuk memuliakan Allah yang kekal. Sebaliknya, mereka malah menyembah patung-patung berhala yang mereka buat sendiri dalam bentuk makhluk yang bisa mati, seperti manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, dan binatang-binatang menjalar. Roma 1 ayat 18-23. Kita melihatnya hari ini di dalam teori evolusi, humanisme, amoralitas. Jadi Tuhan memilih untuk menyelamatkan manusia melalui iman dalam pesan yang nampaknya bodoh. 1 Korintus 1 ayat 21. Sementara orang-orang Yahudi mencari tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi bagi mereka yang menerima panggilan pekabaran Kristus yang disalibkan,
ada kuasa dan hikmat, karena kebodohan Tuhan lebih bijaksana dari manusia, kelemahannya lebih kuat dari manusia. Demikian tidak banyak yang bijaksana, kuat, mulia yang terpanggil. Di Korintus tidak banyak orang bijaksana menurut naturnya, orang yang perkasa, para bangsawan yang telah menanggapi panggilan Injil. Hal yang sama berlaku hari ini. Mereka yang menerima Injil biasanya bukan orang bijak, perkasa, dan mulia. Sekali lagi, ini adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk mempermalukan kebijaksanaan dan kekuatan sombong dari mereka yang menolak Tuhan. Jika tidak, orang bijaksana dan perkasa akan membanggakan diri di hadapan Tuhan. Ini seharusnya membuat kita berhati-hati tentang apapun yang hanya didasarkan pada kebijaksanaan atau kekuatan manusia. Manusia dalam kebijaksanaan dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan kebodohan dan kelemahan Tuhan. Yang kedua, kita harus bangga dalam Tuhan, bukan manusia. Untuk yang bersalah, penyelamat yang bangkit. Di dalam Yesus dapat ditemukan hikmat dari Allah. Di dalam juru selamat terdapat kebenaran dan pengudusan. Di dalam juru selamat terdapat penebusan dari dosa-dosa manusia. Demikianlah kita harus bermegah di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, bahwa kita bermegah bukan dalam kebijaksanaan, kekuatan, atau kekayaan kita sendiri, tetapi dalam pengertian dan pengenalan akan Allah yang menyukai kasih setia, penghakiman, dan kebenaran di bumi. Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Dia punya banyak alasan untuk membanggakan diri, namun dia menghitung hal-hal tersebut seperti sampah dibandingkan dengan keunggulan mengenal Kristus dan keselamatannya. Jadi, kemegahan Rasul Paulus ada di salib Kristus. Tetapi saya tidak akan membanggakan apapun kecuali Tuhan kita Kristus Yesus yang disalibkan, karena melalui penyaliban Yesus, bagi saya semua hal yang duniawi seakan sudah ikut dipakukan pada kayu salibnya, dan saya secara rohani juga sudah mati bersama dia terhadap semua hal yang duniawi. Galatia 6 ayat 14. Apa yang Anda banggakan? Anda mungkin berpikir diri Anda bijaksana, kuat, dan mandiri karena kekayaan Anda. Anda mungkin berpikir orang lain layak untuk membimbing Anda dalam hal kebenaran dan moralitas. Tetapi kecuali pada akhirnya Tuhan yang membimbing kita, itu adalah kebodohan. Sebagai kesimpulan, setiap kali kita mendengar atau membaca, beberapa ahli atau otoritas memberikan pendapat mereka yang dipelajari. Beberapa jajak pendapat di mana mayoritas mengekspresikan keyakinan mereka. Kita sebaiknya mengingat, bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi suatu kebodohan? Satu-satunya sumber hikmat yang benar dan tertinggi adalah dari Tuhan sendiri. Di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dia ibarat kunci yang membuka pikiran kita terhadap semua hal yang dulu dirahasiakan dari manusia, yaitu kebijaksanaan Allah yang sangat indah tentang rencana keselamatannya. Kolose 2 ayat 3. Dan ingatlah bahwa kalian yang bersatu dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia yang adalah Raja atas semua penguasa duniawi dan rohani. Kolose 2 ayat 10. Jadi seperti yang diperingatkan Paulus, berjaga-jagalah supaya kalian tidak terpengaruh oleh siapapun untuk mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang hendak memikatmu dengan ajaran yang kedengarannya mendalam, padahal sebenarnya hanya hasil pikiran manusia. Jangan tertipu oleh mereka, sebab ajaran mereka berasal dari roh-roh penguasa gelap yang memerintah di dunia ini, bukan dari Kristus. Kolose 2 ayat 8. Apakah Anda bersedia untuk menempatkan kepercayaan Anda, hidup Anda, keamanan abadi Anda di tangan seorang manusia? Betapa jauh lebih baik untuk mempercayai kata-kata dan kebijaksanaan Sang Pencipta dan Penebus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan,
Biarlah setiap diri kita yang mau berbangga, kita berbangga di dalam salib Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita dari kutuk maut menuju kepada keselamatan kekal. Dan biarlah setiap orang-orang yang bangga dan kekuatan dan kekayaannya sendiri, mereka menaklukkan pikirannya hanya kepada Kristus saja yang akan menghakimi setiap perbuatan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Shalom.